Saya undang pemain musik ya, WL Singers maju ke depan. Ya. Pak Iwai maju ke depan, Pak Ridwan. Kita persiapkan diri kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saat ini ada roti dan anggur yang sudah disediakan. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Dia menyerahkan dirinya, Dia memanggil murid-muridnya untuk mengadakan satu hal yang penting untuk mengingat tentang kematian di kayu salib, bahwa tubuhnya akan tercabik-cabik, tubuhnya akan disesat, bahkan lambungnya ditusuk. Itu semua karena dosa dunia ini. Oleh sebab itu Dia mengingatkan supaya kita mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan untuk menebus dosa manusia atau dosa dunia ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mendapati kami di tempat ini. Engkaulah Allah yang menetapkan kami untuk menjadi bagian daripada tubuh-Mu. Seberapa pentingnya kami ini, tapi Engkau yang berkata bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebelumnya Engkau begitu disiksa karena dosa, karena Engkau menanggung dosa dunia ini. Dosa kami adalah bagian di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang telah memanggil kami dari lumpur dosa, dari kegelapan. Kami dibawa, ditarik masuk kepada terang yang ajaib. Dan oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami ada di hadapan-Mu dan kami akan melaksanakan perjamuan kudus mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah ada dosa kami. Bapa yang baik, kami mau tinggalkan semua, kami mau tinggalkan semua kebiasaan buruk kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu yang agung. Kami mau menjadi bagian daripada tubuh-Mu yang hidup dalam kudusan, yang hidup dalam kebenaran oleh firman-Mu. Saat kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat bahwa Engkau Tuhan yang telah menebus kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau Allah begitu mengasihi kami. Dan di dalam perjamuan kudus ini kami boleh disadarkan bahwa kami adalah bagian daripada tubuh-Mu sekecil apapun kami. Mungkin tidak seperti besar debu, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menjamin kehidupan kami. Dan lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami penebusan, kami boleh mengalami penyucian, pengkudusan kembali, dan kami boleh menjadi bagian yang tertanggung di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini adalah sesuatu hal yang diproduksi oleh tangan manusia, tapi kami percaya datangnya dari sumber yang benar, yaitu daripada Tuhan. Oleh sebab itu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin mencemari proses pembuatan roti dan anggur ini, kami perkatakan saat ini kuasa darah-Mu menyucikan dan menguduskan, sehingga lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan
God be the glory. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Untuk itu dengarkan baik, saya akan bacakan nas yang terambil dari nas firman Tuhan terambil dari Yohanes 6. Dikatakan demikian, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, yang akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah adat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada roti di tangan kita, angkatlah. Dan ingat bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, makanlah. Ada cawan anggur di tangan kita, angkatlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Kita harus sadar bahwa Yesus menderita di kayu salib semua itu karena pelanggaran dan dosa kita. Ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat kita memperingati tentang hal ini, perjamuan kudus ini mengandung makna bahwa ia sudah menjadi Tuhan atas kita. Dia adalah penebus kita. Dan dia mati untuk menebus dosa kita. Sesungguhnya bagi kita yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus, dikatakan yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diteguhkan kembali, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Imani percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkanmu. Iman percaya bahwa Tuhan telah memulihkanmu. Iman dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkatimu. Karena ia begitu mengasihi kita. Dan kita ini adalah biji matanya, penyambung lidahnya. Oleh sebab itu kita ini berharga di matanya. Kita begitu berharga di matanya. Makanya ia menebus kita dengan kehadirannya sebagai manusia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan hari ini kami kembali dilayakan, kembali diteguhkan iman kami. Kami diurapi dan kami diberkati. Kami jemaat Philadelphia yang saat ini beribadah kepadamu. Tidak satu pun termasuk anak-anak kami, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami, segenap jemaat-Mu GGP Philadelphia. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami bersyukur demi nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Ku menang satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku